Cerita dimulai ketika Exubuyi, seorang penjaga kota Hanpyeong yang sederhana namun menjunjung tinggi keadilan, berusaha membela seorang perempuan yang telah dirampas kehormatannya. Berbekal pengakuan korban dan bukti yang cukup, ia mengejar Mingdu menuntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun di negeri di mana kekuasaan lebih berharga daripada kebenaran, keluarga Mingdu yang berpengaruh segera mengerahkan para penjaga untuk menghalangi langkahnya. Meski setelah pertarungan sengit Buyi berhasil menangkap sang pelaku, harapannya akan keadilan kembali pupus. Wensan, penguasa kota yang terkenal korup, memilih menutup mata dan membungkam kasus tersebut. Sebagai penjaga tingkat rendah, Buyi tak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang tersisa hanyalah amarah yang harus ia pendam seorang diri. Di sisi lain, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Liu, penjual mie sederhana dari kota masa kecil Buyi, Bianliang. Kehidupannya tidaklah mudah. Setiap hari, ia bekerja keras demi bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Suatu hari Tuan Wei, pemilik tanah tempat Liu tinggal, datang untuk menagih uang sewa. Sayangnya, penghasilan Liu hanya cukup untuk membayar 1 bulan ke depan. Melihat kelemahannya, Tuan Wei memanfaatkan keadaan. Dengan wajah penuh keserakahan, ia memaksa Liu untuk hidup bersamanya sebagai ganti pembayaran yang tidak mampu ia lunasi. Melihat Liu diperlakukan seperti itu, Buyi segera turun tangan. Namun keberaniannya justru dibalas hinaan dengan menyuruhnya minum kecap asin sebagai ganti uang sewa. Karena bahkan dirinya sendiri tak memiliki uang untuk membantu Liu. Hingga akhirnya Buyi memilih jalan yang tak pernah ia inginkan. Ia meminta pekerjaan kepada Tuan Wensan, berharap dapat mengumpulkan cukup uang untuk membantu Liu. Tugas pertamanya adalah menjaga gudang logistik milik kota, tempat di mana bantuan kekaisaran untuk warga mereka gelapkan. Komandan Huan membagi para penjaga ke dalam beberapa kelompok untuk berjaga malam. Buyi ditempatkan bersama Ti, seorang penjaga baru yang belum lama datang dari wilayah selatan. Tanpa rasa curiga, Buyi menerima bagian perak yang dibagikan oleh Komandan Huan kepada seluruh penjaga. Namun tak lama kemudian, rasa sakit yang ia rasakan membuatnya terpaksa meninggalkan tugas penjagaan malam itu. Dan di saat ia kembali, pemandangan mengerikan menyambutnya. Tubuh Komandan Huan dan para penjaga lainnya telah bersimbah darah. Gudang berubah menjadi lautan kematian. Di tengah kekacauan itu, Buyi melihat Ti bersama beberapa rekannya melarikan diri sambil membawa peti. Tanpa ragu ia segera mengejar mereka, namun pria asing pembawa peti menghadangnya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Meski akhirnya Buyi berhasil mengalahkan dan menangkap orang tersebut, nasib kembali mempermainkannya. Ketika penjaga kota tiba, mereka justru turut menangkapnya. Atas perintah Wensan, seluruh kesalahan pencurian dan pembunuhan itu ditimpakan kepada Subuyi. Ia dijadikan kambing hitam demi menutupi konspirasi yang jauh lebih besar. Tepat saat pedang kematian hampir mendarat, muncullah seorang hakim ternama bernama Huang, ditemani pengawal setianya, Li Zhen. Kedatangan mereka menghentikan eksekusi tersebut. Hakim Huang kemudian mengambil alih penyelidikan dari hakim daerah, Tuan Yang, dan mulai menginterogasi Buyi. Dengan tenang Buyi menceritakan semua yang ia lihat malam itu. Ia menjelaskan bahwa para korban dibunuh dengan cara yang sangat cepat dan presisi. Luka-luka yang mereka alami menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang sangat terlatih. Menurut Buyi, sang pembunuh menggunakan teknik bertarung yang mengandalkan kekuatan tangan kosong dengan tingkat kemahiran luar biasa. Sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh petarung elit. Dari sinilah misteri besar yang tersembunyi di balik pencurian gudang dan korupsi para pejabat kota mulai perlahan terungkap. Sebuah perjalanan berbahaya pun menanti Subuyi. Perjalanan yang akan membawanya pada rahasia gelap yang selama ini disembunyikan oleh mereka yang berkuasa. Hakim Huang yang ternyata merupakan guru Buyi di masa lalu, tepatnya ketika ia masih berada di kota Bianliang, akhirnya mengajak Buyi untuk turut menyelesaikan kasus ini, memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan arti kesetiaan penjaga sejati. Penyelidikan pun kini dimulai. Buyi berusaha mencari informasi dari pencuri pembawa peti Fei Lang.
Namun segala cara yang ia gunakan tidak mendapatkan hasil. Melihat kebuntuan itu, Li Zhen mantan junior Bui, yang kini menjadi tangan kanan Hakim Huang, turun tangan. Berbeda dengan Bui yang masih menyimpan belas kasih, Li Zhen memilih cara yang lebih kejam. Jeritan kesakitan akhirnya mematahkan pertahanan Fei Lang. Dengan napas tersengal, ia mengungkap nama-nama yang terlibat dalam kasus pencurian perak tersebut. Di antaranya adalah pendekar 7 rupa dan pendekar 9 naga. Mendengar pengakuan itu, Bui memilih membiarkan Fei Lang hidup. Namun Li Zhen tidak berpikir demikian. Baginya, saksi yang telah berbicara hanyalah ancaman yang harus dibungkam. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengakhiri hidup Fei Lang tepat di hadapan Bui. Sementara itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari hakim daerah, Hakim Huang menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada Bui dan Li Zhen. Dalam perjalanan mereka, Li Zhen sempat mengingatkan Bui, "Untuk kali ini, jangan mengecewakan guru kita. Apapun caranya, kasus ini harus diselesaikan." Petunjuk pertama membawa mereka menuju sebuah bank bawah tanah yang diduga menjadi tempat pencucian perak hasil penggelapan. Saat Bui menginterogasi para penjaga, Li Zhen diam-diam mencari catatan pembukuan yang dapat menjadi bukti. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Bui melihat seorang pemuda yang disiksa gantung di tempat itu. Hati nuraninya yang kembali terusik. Ia berusaha menghentikan penyiksaan tersebut, bahkan terpaksa membunuh penjaga demi menyelamatkan pemuda itu. Di tempat lain, Hakim Huang mendatangi kediaman Tuan Wei untuk meminta penjelasan mengenai keterlibatannya dalam jaringan penggelapan perak. Awalnya Tuan Wei tetap bungkam, namun kali ini keadaan berbalik. Bui memaksanya meminum kecap asin seperti penghinaan yang pernah dilakukan Tuan Wei terhadap dirinya dahulu. Rasa takut akhirnya mematahkan kesombongannya. Sedikit demi sedikit, rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Berkat berbagai petunjuk dari jaringan bank bawah tanah, penyelidikan mereka terus bergerak maju. Bahkan Tuan Wei yang mulai ketakutan memilih meringankan biaya sewa Liu sebagai bentuk penyesalan. Tak lama kemudian, Tuan Huang yang juga terlibat dalam penggelapan perak akhirnya berhasil ditemukan. Bui masih mengingat jelas bagaimana pria itu pernah menghancurkan hidup seorang perempuan tak berdosa. Sebagai bentuk perlawanan dan penghukuman, Bui melemparkan sebilah pedang ke hadapannya. Menurut hukum yang berlaku, Tuan Huang berhak membela diri. Namun setelah pedang itu terangkat, Bui tanpa ragu melukainya sebagai balasan atas segala kejahatan yang pernah dilakukan. Perburuan mereka kemudian mengarah kepada pendekar 9 naga. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Namun sebelum satu kata pun sempat keluar dari mulut sang pendekar, sebuah anak panah melesat dari kejauhan dan menembus tubuhnya. Sang saksi tewas seketika. Menyadari seseorang sedang berusaha menghapus jejak, mereka segera mengejar pemanah misterius itu. Berkat instingnya yang tajam, Bui menyadari bahwa pelaku tersebut adalah pendekar 7 rupa, seorang ahli penyamaran yang mampu berganti wajah layaknya mengganti topeng. Pendekar 7 rupa tak menyadari jika dirinya telah meninggalkan jejak, yang perlahan membawa Bui semakin dekat pada kebenaran. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, Bui singgah di kedai mie milik Liu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sikap Liu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat itulah Bui menyadari sebuah kenyataan yang selama ini tidak ingin ia akui. Penghormatan yang ia terima selama penyelidikan bukanlah karena dirinya, melainkan karena keberadaan Li Zhen di sisinya. Kesadaran itu melukai harga dirinya. Untuk pertama kalinya, Bui memutuskan berjalan sendiri. Berbekal petunjuk yang telah ia kumpulkan, ia menelusuri berbagai tempat hingga akhirnya menemukan persembunyian pendekar 7 rupa. Sebelum sang pendekar kembali, Bui diam-diam membawa pergi anaknya, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk membuat pendekar 7 rupa menyerah dan bersedia menjadi saksi atas keterlibatan hakim daerah yang dalam seluruh konspirasi tersebut.
Kemarahan Bui yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Ia bahkan membunuh Wen San, orang yang telah berkali-kali memanipulasi hukum demi kepentingannya sendiri. Di hadapan bukti dan kesaksian yang tak terbantahkan, hakim yang tak lagi mampu mengelak. Namun sebelum semuanya berakhir, ia tertawa pahit, mengaku bahwa dirinya hanyalah pion, seseorang yang lebih besar dan lebih berkuasa berada di balik seluruh kejahatan ini. Dan orang itu seharusnya sudah diketahui oleh Hakim Huang. Tak lama setelah pengakuan tersebut, hakim yang dibunuh untuk membungkam mulutnya. Di saat yang sama, Li Zhen juga menghabisi pendekar 7 rupa. Seluruh saksi lenyap dalam satu malam. Setelah kasus dianggap selesai, Li Zhen mulai membagikan perak hasil rampasan kepada para penjaga. Namun Bui merasakan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran yang selama ini ditanamkan oleh gurunya. Meski sempat menolak, tekanan dan kata-kata Li Zhen membuatnya memilih diam. Sebelum berpisah, Hakim Huang kembali memberi nasihat kepada muridnya. Ia mengingatkan Bui agar terus berpegang pada ajaran yang pernah diberikan. Karena suatu hari nanti, masalah yang berkaitan dengan kampung halamannya di Bianliang akan jauh lebih berbahaya daripada apa yang baru saja mereka hadapi. Saat ia kembali menemui anak pendekar 7 rupa yang disembunyikannya, Li Zhen muncul dan berusaha membunuh anak itu demi menghilangkan semua saksi yang tersisa. Bui berusaha menghentikannya. Ia mencoba menyadarkan Li Zhen bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati, bahkan demi menjalankan perintah. Namun perdebatan itu berakhir dengan tragedi. Dalam sebuah kecelakaan yang tak terduga, Li Zhen kehilangan nyawanya. Sejak saat itu, Bui berubah menjadi buronan. Para warga yang menemukan dirinya berusaha menangkapnya demi hadiah yang ditawarkan pemerintah. Beruntung, seorang pria bisu yang pernah ia tolong di masa lalu muncul dan menyelamatkannya. Tanpa banyak bicara, pria itu membalas budi. Sebelum kembali menjalani pekerjaannya sebagai pegawai pemerintahan daerah. Saat bersembunyi dan memulihkan luka-lukanya, Bui bertemu kembali dengan Tuan Wei. Di sanalah kebenaran yang sesungguhnya akhirnya terungkap. Menurut Tuan Wei, dalang utama dari seluruh tragedi di kota Hanpiong bukanlah Hakim Yang, melainkan Hakim Huang itu sendiri. Sosok yang selama ini mengenakan topeng keadilan ternyata adalah orang yang mengendalikan seluruh konspirasi dari balik bayangan. Di bawah kekuasaannya, banyak orang tak bersalah dijadikan kambing hitam. Banyak warga dibantai dengan alasan pemberontakan, dan hukum digunakan sebagai alat untuk memenuhi keserakahannya. Menyadari kenyataan pahit itu, Bui akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia akan melawan gurunya sendiri. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga yang menghalangi jalannya, Bui akhirnya berhadapan langsung dengan Hakim Huang. Namun saat pedangnya hampir mencapai sang hakim, seorang pendekar kecapi muncul untuk melindunginya. Akan tetapi pada akhirnya, bahkan pendekar itu pun menjadi korban keserakahan tuannya sendiri. Dan di hadapan langit yang mulai menggelap, Shu Bui akhirnya membuktikan seluruh ajaran yang pernah diberikan gurunya. Bukan dengan mematuhinya, melainkan dengan melawannya. Karena keadilan sejati bukanlah kesetiaan kepada seseorang, melainkan keberanian untuk melawan kejahatan, meski kejahatan itu datang dari orang yang paling kita hormati.
Ketika semuanya tampak berakhir, penjaga kekaisaran datang untuk menangkap Bui. Namun untuk pertama kalinya, takdir berpihak kepadanya. Sebab pada akhirnya, sosok yang selama ini bersembunyi di balik topeng kebajikan berhasil ia kalahkan. Part of me wants you to see, a part